Lu pernah lihat nggak, seseorang dalam perusahaan, sebenarnya dia tuh nggak kompeten-kompeten amat, nggak pintar-pintar amat, tapi dia punya kedudukan yang tinggi, bisa menjadi tangan kanannya bos, dan pada akhirnya segala keputusan strategik, even dia nggak punya pengetahuannya, dan dirasa juga nggak punya skill untuk mengatasi permasalahan tersebut, tapi tetap aja dia yang ditunjuk sebagai eksekutor, sebagai strategik, atau mungkin sebagai manajer, atau mungkin sebagai project leader, untuk mengatasi hal tersebut. Pertanyaannya, kenapa bisa gitu? So, selamat datang di Mentor Public Speaking, di tips manipulasi, jurusnya adalah favoritism. Kita mulai. Gue akan bagi ke dalam 8 bab ya, untuk tips manipulasi favoritism ini. Dan bab pertama, kita akan membahas tentang realitas favoritism di dunia profesional. Kemudian, kita juga akan membahas tentang teman, sahabat, dan kedekatan emosional dalam favoritism. Oke? Kemudian, contoh favoritism di dunia bisnis, ya. Dan kita akan bahas studi kasus dari seorang project manager. Oke? Yang keempat, teknik manipulasi favoritism, yaitulah senyuman yang menawan. Yang kelima, teknik manipulatif favoritism, ya, bagaimana caranya menerapkan pujian yang tulus tanpa terlalu belak-belakan. Yang keenam adalah teknik manipulatif favoritism. Kita akan belajar gimana caranya membangun kesamaan supaya hubungan bisa terkoneksi dengan baik. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang tips manipulasi juga favoritism, yang mana kita akan ngomongin inisiatif, ya, inisiatif. Dan terakhir di bab ke-8, kita bahas kesimpulan. Itu dia. Oke? Langsung aja kita mulai pembahasan trik manipulatif yang satu ini. Jadi intro di awal, harapan gue lo langsung paham ya. Kok bisa ya orang nggak kompeten tapi dia punya posisi yang tinggi, yang mana dibutuhkan seseorang yang kompeten di bidang itu, tapi kok rasanya sebenarnya dia nggak kompeten amat, tapi kok bisa duduk di posisi tersebut. Nah, contoh-contoh yang bisa kita lihat di sosial media, mungkin ya gue nggak expect mengharapkan nama seseorang sih ya. Ya, atau menyebutkan nama seseorang, tapi kayaknya gue sulit ya ngasih contoh ya. Kalau nggak nyebutin nama orang gitu. Aduh, gue cemas ini. Ya pokoknya lu tau lah ya, kementerian dalam kabinet yang Pak Jokowi gitu ya. Misalnya, ini opini pribadi guys, opini pribadi. Nggak ada meaning untuk menggiring sesuatu atau siapapun, tapi gue merasa kayak misalnya ada tipe-tipe orang, atau mungkin orang tersebut punya backgroundnya apa ya, contohnya adalah kominfo lah ya, kominfo ya, oke? Gue jadi terpaksa sebut, soalnya bingung contohnya. Menurut gue, backgroundnya kominfo ini nggak pernah bergerak di bidang IT, cyber security ya, tapi tiba-tiba dia ditunjuk menjadi seorang ahli kominfo ya, IT, dan bidangnya adalah negara. Nah, sampai suatu ketika database negara ini dijebol, dan tentunya Kementerian Kominfo lah yang harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Ya, dalam beberapa wawancara yang gue lihat, gue bingung ya, kok jawabannya nggak pernah jelas, nggak pernah spesifik untuk menyelesaikan problem itu harus seperti apa. Ya, yang pada akhirnya gue jadi ragu-ragu nih, apakah orang tersebut punya kompeten. Tapi, kok bisa ya dia ditunjuk sama presiden untuk menjadi menteri di bidang tersebut walaupun nggak punya kompetensi? Jangan-jangan karena dia ya oke, ya intinya dia dekat lah ya sama Presiden Jokowinya lah ya gitu ya. Nah, aduh, gue jadi kesana nuduh orang ya, cuman gimana ya. Oke, tapi ya arahnya ke sana. Gue nggak maksud nuduh, tapi lu bisa pakai jurus ini untuk bisa menjadi orang ini, ya, yang mana lu nggak punya kompetensi, tapi kok bisa memegang jabatan tinggi, gitu sih poinnya ya. Apakah Pak Kominfo yang tadi gue sebutin ini nggak punya kompetensi? Nggak tahu, ya, jujur aja gue nggak tahu. Tapi gue merasa secara background dia kurang pas untuk menduduki posisi tersebut. Jadi kesimpulan gue, favoritism ini banyak orang mendefinisikan sebagai penjilat. Ya, jadi jurus menjilat gitu. Nah, cuma kalau secara psikologi yang gue dapat bahasanya sebenarnya kalau diterjemahkan itu adalah favoritism. Bagaimana dengan kedekatan kita sama seseorang yang mungkin dia punya peran, punya jabatan gitu ya, atau everything lah ya, membuat kita selalu lebih dapat prioritas ketika orang tersebut mengalami masalah untuk memilih kita dijadikan teman diskusi atau sebagai problem solver. Nah, sekarang masuk ke bab yang kedua ya. Kita ngomongin
teman, sahabat, sama mungkin rekan kerja atau partner, atau mungkin lu punya orang tua ya. Jadi gini, ngomongin favoritism, intinya kedekatan. Kedekatan di sini nggak selalu urusannya hubungan ya. Misalnya lu sama bapak lu gitu ya, lu sama nyokap gitu, atau lu sama pasangan, sama sahabat. Secara status harusnya kan lebih dekat ya kita sama mereka-mereka ini ya. Tapi kadang-kadang secara emosional belum tentu jawabannya. Bisa jadi lu punya teman, lu punya partner kerja yang mana lu lebih dekat sama mereka, merasa mereka seperti keluarga sendiri. Oke? Nah, ketika lu ada masalah, poinnya begini, lu akan curhat ke siapa? Orang tua atau sahabat atau mungkin ke pasangan ya? Biasanya lu akan curhat sama orang yang dekat secara emosional, which is mungkin rekan kerja lu, partner kerja lu, atau mungkin teman gym, nggak tau lah siapalah ya, pokoknya sama siapapun orangnya, itu artinya lo udah dekat sama dia karena mereka dijadikan prioritas. Nah sekarang kalau ada seseorang yang memilih lu sebagai prioritas pertama, sebagai tempat curhat, artinya lo mendapatkan favoritism di kepalanya dia dan di hatinya dia. Nah sekarang gue akan masuk ke contoh kasus yang ketiga ya. Jadi sekarang kita masuk ke bab 3, kita masuk ke studi kasus. Contohnya ada begini, gue mau nanya nih. Ya, gue mau nanya, andai kata lu punya sekretaris ya, lu berbisnis kopi, dan lu punya seorang sekretaris, setiap hari hampir ketemu sama dia. Nah, makan siang pun bareng, kemudian sore pun masih ketemu ngomongin kerjaan. Oke, basically kehidupan lu ini punya istri, punya orang tua, ya, dan lu bekerja di perusahaan orang tua. Pertanyaan gua, oke, ketika secara sehari-harinya, ya, baik secara frekuensi, jarak, terus durasi juga, dan juga secara intensitas, lu lebih sering ketemu sama sekretaris ketimbang orang-orang yang secara status dekat sama lu. Ketika ada masalah dengan bisnis kopi ini, ya entah customer komplain lah, atau misalnya ada barang reject lah, atau mungkin ada barang yang busuk lah. Kira-kira pilihan pertama yang lu akan ajak diskusi siapa? Ya, gue kasih waktu ya 3, 2, 1. Oke, kalau jawabannya sekretaris itu adalah benar ya. Gue pun melakukan hal demikian by the way. Jadi yang gue ajak diskusi pertama adalah sekretaris. Ya, gitu. Sekretaris gue. Kenapa? Karena kita dekat. Itu poinnya. Nah, jadi kalau kita bisa dekat sama seseorang, apalagi dekat sama seseorang yang punya kekuasaan, otoritas, dan punya potensi untuk berkembang ya, dan kita dekat-dekat sama orang tersebut, bisa jadi kita akan kecipratan lebih banyak sama orang tersebut ya. Makanya kita harus menjadi seorang favoritism di kepalanya dia dan di hatinya dia. Sekarang kita masuk ke bab yang keempat ya. Trik manipulatif favoritism untuk mendapatkan atensi dari seseorang yang kita incar atau kita target. Yang pertama, lu harus berikan senyuman yang menawan. What is that? Senyuman menawan. Senyuman menawan adalah lu tarik nafas sambil tersenyum. ya. Ingat ya, tarik nafas sambil tersenyum ya. Berikan senyuman sekitar 4 detik, tahan sambil nafas. Tahan dan lihat responnya seperti apa. Mungkin dia lagi dalam kondisi yang marah-marah, dia dalam kondisi yang not good ya secara feelingnya, dan kita lihat responnya seperti apa ketika kita berikan senyuman yang 4 detik seperti itu. Oke? Biasanya hatinya akan lebih terbuka, otaknya akan lebih terbuka, dan secara emosional dia akan lebih reda, dan itu secara langsung menurunkan pertahanan lawan. That's the point ya. Jadi ketika pertahanan lawannya turun, kita akan lebih mudah masuk untuk memberikan maybe pujian yang akan kita bahas di bab berikutnya, maybe inisiatif, atau apapun yang membuat hatinya lebih tergugah untuk memilih kita sebagai prioritas di kepalanya dia dan di hatinya dia. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang kelima, gimana caranya memberikan pujian, dan inilah part dari trik manipulatif favoritism. Oke? Jadi ngomongin soal pujian tulus yang nggak terlalu belak-belakan, gue bingung ya cara ngasih contohnya gimana, tapi kalau yang gue lakuin adalah gue mencoba memuji dari usahanya dia. Gua jarang memuji fisik ya, karena fisik itu kan something like privilege ya, pemberian dari yang di atas ya. Jadi terasa kurang dapat apresiasinya. Even itu juga bisa sih. Ini opini gue pribadi. Nah, yang gue puji adalah biasanya effort dari seseorang. Karena effort itu kan dia mengusahakan, dia memperjuangkan, dan dia mengerjakan hal tersebut mungkin dengan dedikasi ya. Mau suka, mau duka, atau mungkin dia udah sampai capek tapi tetap maksain, dan hasilnya dia bisa mendapatkan hal tersebut, dan dedikasi inilah yang kita apresiasi. Which is itu lebih dapat, lebih bagus, lebih termemori, lebih diingat ketimbang privilege-nya yang kita puji. Gue akan lebih memuji bajunya keren daripada mukanya cantik ya, ngerti nggak? Karena bajunya keren itu kan effort ya, milih-milih, butuh waktu gitu kan. Tapi kalau muka cantik,
that's dari yang di atas sih, gitu. Jadi kurang dapat effortnya. Oke, menurut lu gimana? Komen aja di bawah ya. Sekarang kita akan langsung masuk ke bab yang ke-6. Gimana caranya bangun kesamaan melalui topik yang membuat sama-sama bangga. Ngomongin soal kebanggaan, ya di bab yang ke-6 ini, teknik yang bisa lu pakai adalah mencari hobinya dia apa, interestnya apa, dan apa yang sudah dia kerjakan dari hobi or interest tersebut. Atau mungkin dia punya usaha apa dan usahanya ini dari nol atau mungkin dari gimana jadi gimana, dan lu cari bridgingnya apa, prosesnya gimana, lu dengerin dan apresiasi hal tersebut, pencapaian tersebut. Lu tau nggak? Kalau kita ya bisa dapetin topik hot button ya, gue masih susah kadang-kadang menerapkan teori ini ya. Jadi kalau lu sudah bisa mendapatkan hot button, lu mungkin melempar pitching-pitching lah ya. Topik keluarga nggak dapet, topik kerjaan mungkin nggak dapet. Nah pas pitching hobi, wih bapak nih hobinya sepeda ya. Nah coba lu cari uniknya sepeda itu apa, yang mana sepeda kebanyakan seperti apa, tapi sepeda si bapak ini seperti apa. Oke? Lu bisa ngomong nih, Pak, saya lihat Bapak sepedanya tuh keren banget ya. Nggak pernah saya lihat sepeda kaki 3. Misalnya gitu. Kebanyakan sepeda kaki 2. Bapak tuh kaki 3. Ini unik banget, Pak. Bapak beli di mana? Kok bisa sih kepikir beli kayak begini? Asiknya apa nih, Pak? Pakai sepeda kaki 3. Nah, lo angkat topik-topik gitu. Kalau dia ternyata bisa ngomongnya panjang, artinya lo sudah dapetin favoritism di kepala dan hatinya dia untuk lo punya prioritas. Oke, pembicaraan makin panjang, lu makin intens, dan pada akhirnya secara emosional terasa lebih dekat. Gue bilang belum dekat karena di sini dibutuhkan yang namanya frekuensi, ya. Nah, sekarang di bab yang ke-7, gue akan cerita sedikit ya mengenai teknik manipulatif favoritism, yang mana ada yang namanya inisiatif ya. Lu tau nggak? Kebanyakan orang zaman sekarang ya, itu banyak yang ego, terlalu mementingkan diri sendiri, hanya gerak kalau disuruh, dan terlalu banyak hitung-hitungan. Sekarang inisiatif ini menjadi sebuah resources yang langka, karena lu perlu fokus, lu perlu tahu kebutuhan orang, lu perlu baca orang ini karakternya senangnya digimanain, dan tanpa disuruh, lu bisa memberikan pertolongan tersebut, dan orang akan merasa terbantu ketika lu berinisiatif tanpa disuruh. Dia akan thank you-nya juga melebihi terima kasih biasa ya. Mungkin dia akan kasih 2M, makasih mas. Atau mungkin dia kasih something lain ya, yang mana dia karena merasa happy banget, sudah merasa terbantu gitu ya. Nah, hadiah yang paling bagus sebenarnya bukan dikasih duit, bukan dikasih makanan ya, tapi lu tertancap branding di kepalanya dia sebagai prioritas utama ketika dia ada masalah, lu yang diajakin diskusi terlebih dahulu. Jadi kata kuncinya adalah inisiatif, dan inisiatif. Nah, 3 trik simple ya secara action yang bisa lo lakuin. Yang tadi adalah memberikan senyuman, memberikan pujian yang tulus, kemudian bisa building rapport, bangun kesamaan, dan yang keempat adalah lo kasih inisiatif tanpa harus disuruh-suruh. Dan akhirnya ini bisa menjadi senjata untuk bangun karir dan hubungan yang lebih emosional dan lebih panjang tentunya. Dan pada akhirnya pintu rezeki lu bisa terbuka lebih lebar. Hindari menggunakan teknik ini untuk tujuan-tujuan yang jahat karena bisa merugikan banyak orang ya, atau hanya untuk memanfaatkan kebaikannya sementara doang ya. Jadi ada unsur pengen nipu nih ke sana gitu ya. Mungkin di jangka pendek lu tidak akan mendapatkan apa-apa kalau misalnya kita menggunakan teknik ini untuk menipu seseorang, tapi di jangka panjang nama baik kita bisa jadi rusak karena dia akan bercerita, mungkin dia akan posting di sosmed, yang mana dia akan curhat di sosmed itu, menyinggung nama kita, pada akhirnya nama kita menjadi kurang oke di mata publik. Dan trusting bisa turun, pintu rezeki yang tadinya terbuka lebar sekarang menutup kembali. Itu dia guys, tentang trik manipulatif favoritism. Ya, semoga membantu lu semua untuk bisa meningkatkan networking lebih baik lagi, meningkatkan relationship yang lebih baik lagi. Dan if you like the content yang membahas tentang komunikasi seperti public speaking, cara membangun hubungan, presentasi depan umum, selling, negotiation, lo bisa subscribe channel Mentor Public Speaking, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya.